Umat Tuhan yang dikasihi, mari berdiri menghadap Tuhan, menyembah-Nya dan memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini firman-Mu juga akan menjadi bahagian yang akan kami baca, serta renungkan, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menjadi damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ikuti litani pujian yang terambil dari Mazmur 61 pada ayatnya yang kedua hingga yang kelima, yang mengatakan, "Dengarlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Jemaat, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca ayat-ayat Alkitab dan hamba akan membukakan firman Tuhan untuk kami sekalian. Tolong kami, karuniakan kami Roh Kudus, supaya dalam bimbingan Roh Kudus kami akan membaca ayat-ayat Alkitab. Supaya dalam bimbingan Roh Kudus, hamba akan memberikan firman Tuhan untuk kami sekalian. Supaya dalam bimbingan Roh Kudus, kami sekalian akan mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Dan Tuhan tolong kami supaya Roh Kudus membuat kami mampu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup beriman kami. Dengar doa ini Bapa, dan kabulkan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengikuti pembacaan ayat-ayat Alkitab. Pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Kitab Suci Perjanjian Lama,
kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai ayat 18 yang mengatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan pada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan perhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan luputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, selamat malam. Hidup ini syarat dengan masalah. Setiap hari kita selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Kadang masalah-masalah yang kita hadapi dan atasi sangat kecil dan sangat ringan. Karena itu sangat gampang untuk kita atasi. Tapi kadang masalah-masalah yang kita hadapi dan atasi sangat besar dan sangat berat dan sangat sulit, bahkan tidak mungkin bisa kita atasi oleh siapapun juga. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang sangat besar, yang sangat berat dan sangat sulit dan tidak bisa diatasi oleh siapapun? Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah seperti itu, orang sering salahkan Tuhan. Saya berikan contoh. Dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dikatakan, ketika Ayub mengalami musibah dalam hidupnya, istrinya berkata begini kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Hai Ayub, suamiku, kamu masih mau menjadi orang saleh yang taat beribadah pada Tuhan? Percuma, tidak ada gunanya. Kamu masih mau menjadi orang jujur? Percuma, tidak ada gunanya. Kau masih mau hidup takut akan Tuhan? Percuma, tidak ada gunanya. Kau masih mau menjauhkan diri berbuat kejahatan? Percuma, tidak ada gunanya. Karena sekalipun kamu saleh,
taat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kamu jujur, sekalipun kamu hidup takut akan Tuhan, sekalipun kamu tidak berbuat kejahatan, Tuhan tidak peduli dengan kamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada juga orang-orang yang ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu, mereka kecewa pada Tuhan. Saya berikan sebuah contoh. Dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 3 dikatakan begini. Ketika Ayub mengalami musibah demi musibah dalam hidupnya, Ayub mengutuki hari kelahirannya karena dia sangat kecewa pada Tuhan. Ayub berkata, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah Allah yang di atasnya menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Bapak Ibu, layakkah kita kecewa pada Tuhan seperti Ayub? Bahkan kita marah pada Tuhan seperti istri Ayub ketika kita harus menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang sangat besar, sangat berat, sangat sulit, dan tidak mungkin diatasi oleh siapapun. Layak itu Bapak Ibu? Mari kita belajar dari Daud anak Isai, raja di kerajaan Israel Raya, penulis Mazmur 40 yang kita baca tadi. Seperti tokoh Ayub dalam kitab Ayub, Daud selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar yang menyenangkan hati Tuhan. Dengar apa yang dikatakan dalam ayat 10 dan ayat 11 dari Mazmur 40. Daud bilang begini, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak tahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Ayat 10. Ayat 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Bapak Ibu, sekalipun kehidupan Daud menyenangkan hati Tuhan, tapi Daud harus mengalami musibah demi musibah dalam hidupnya. Daud harus lari menyelamatkan dirinya karena Saul dari Israel waktu itu memerintahkan tentara Israel dalam jumlah sangat banyak untuk mengejar dan membunuh Daud. Sebab Saul cemburu melihat Daud, melihat dan mendengar bahwa Daud dipuja dan dipuji oleh banyak orang karena Saul berhasil mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Di ayat 13 dari Mazmur 40, Daud berkata begini, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku sehingga hatiku menyerah. Dalam situasi seperti itu, Daud tidak kecewa pada Tuhan, bahkan tidak marah pada Tuhan. Daud tetap yakin dan percaya bahwa sekalipun Tuhan izinkan dia harus mengalami musibah demi musibah, Tuhan tidak akan membiarkan musibah-musibah itu menghancurkan dan mendasakan hidup Daud. Daud sangat yakin bahwa Tuhan akan menolongnya dan Tuhan sanggup menolongnya, menyelamatkannya dari musibah-musibah itu. Dengar apa kata Daud di ayat 18 dari Mazmur 40. Aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan perhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan menyelamatkan aku, ya Allahku. Janganlah
berlambat. Dan di ayat 15 dan ayat 16 dan begini. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biar terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Bapak Ibu, sekalipun hidup ini syarat dengan masalah. Setiap hari kita akan selalu dihadapkan dengan banyak masalah. Apapun masalah kita hadapi, mari kita belajar dari Daud anak Isai. Kita harus selalu yakin dengan sungguh bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur dan binasa karena masalah-masalah yang kita harus hadapi. Kita harus selalu yakin dengan sungguh bahwa Tuhan selalu bersedia dan siap menolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Kita harus selalu yakin dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup mengatasi menyelesaikan dengan tuntas masalah yang kita hadapi, apapun masalah itu. Karena itu Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan, apapun masalah kita hadapi tiap hari, jangan pernah minta tolong kepada siapapun, tapi carilah Tuhan dan selalu berteriak, berseru, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan siap mendengar doa kita, Tuhan bersedia menolong kita, dan Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita semua dan menjadi pedoman hidup dan menjadi hidup kita dari hari ke hari, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah. Tuhan telah berkati kami dengan firman Tuhan lewat hamba-Mu. Sempurnakan firman Tuhan
yang telah kami dengar, yang hamba beritakan, dan meteraikan dalam hati batin kami, dan buat firman Tuhan itu menjadi pedoman yang berguna dalam hidup kami, supaya kami selalu dikuatkan dengan firman Tuhan juga, dituntun agar kami tidak tersesat menjalani kehidupan ini. Tuhan Allah, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat yang lain. Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat supaya mereka dengan hikmat Tuhan mampu mengatasi COVID-19 yang sedang mewabah di negeri tercinta ini. Tuhan tolong juga supaya mereka mampu untuk mencari jalan keluar bagaimana mengatasi masalah-masalah ekonomi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong. Juga para dokter, tenaga medis, perawat, dan gugus tugas COVID-19. Tuhan tolong mereka semua supaya Tuhan mampukan mereka untuk menolong, menyembuhkan saudara-saudara kami yang terus terang sakit COVID-19. Tuhan lindungi mereka supaya dalam melayani saudara-saudara yang sakit COVID-19, mereka tetap sehat dan kuat. Tuhan Allah tolong juga bangsa kami, supaya mereka juga diberikan kesadaran bahwa mereka juga harus berusaha untuk memakai protokol COVID-19 dalam kegiatan kita mereka tiap-tiap hari. Dan bagi mereka yang terserang sakit COVID-19, Tuhan berkenan sembuhkan mereka. Tuhan Allah tolong juga saudara-saudara kami, warga negara Indonesia yang sedang bergumul untuk mencari nafkah di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang di-PHK-kan, dan mereka yang berjuang untuk mendapatkan rezeki di masa COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan punya bagi mereka. Tuhan curahkan rezeki melimpah bagi mereka. Tuhan Allah untuk gereja-gereja, Tuhan juga tolong supaya gereja-gereja khususnya di Indonesia boleh menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam masalah menangani, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga tolong supaya gereja-gereja mampu membina warganya, agar warga gereja di Indonesia juga mampu menjadi berkat Tuhan bagi warga masyarakat sekitar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Khususnya untuk gerejamu, GPIB, jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia, Tuhan tolong supaya kehadiran mereka menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, dan jemaat-jemaat GPIB boleh menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintah di daerah setempat. Khususnya untuk jemaat Gloria di Bekasi. Tuhan tolong. Segala pergumulan jemaat ini biar Tuhan yang mengatasinya, Tuhan yang menyelesaikannya. Para pendeta, penatua dan diaken dalam mengerjakan tugas sebagai pemimpin dan pelayan jemaat, Tuhan berkati mereka juga dalam pelayanan, dalam tugas-tugas pekerjaan yang lain. Juga berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan Allah, pengurus Pelkat terpilih untuk masa tugas 2020-2022, Tuhan juga memberkati mereka, membekali mereka, dan mampukan mereka untuk mengerjakan tugas mereka sebagai pengurus Pelkat masa tugas 2020-2022. Dan Tuhan Allah, tolong juga anak-anak kami yang sedang studi, kuliah secara online karena dampak COVID-19. Tuhan tolong mereka supaya mereka diberikan hikmat untuk belajar dan supaya mereka berhasil dalam studi mereka.
Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan berkenan sembuhkan mereka. Bagi warga jemaat yang lanjut usia, Tuhan tolong mereka, jaga dan pelihara mereka, berbagai tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Bagi janda, duda, yatim piatu, dampingi mereka dan tolong mereka Tuhan Allah. Tuhan Allah untuk warga jemaat sekalian. Dan 1 dengan segala pergumulan mereka Tuhan tolong, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dan Tuhan berkati. Tuhan Allah buatlah jemaat Gloria ini bisa berkat Tuhan bagi lingkungan sekitar. Juga untuk Majelis Nora sebagai pimpinan GPB, Tuhan tolong mereka. Beri mereka hikmat dalam memimpin gereja Tuhan ini. Tuhan Allah dalam pengasihan kami mohon. Dengarlah doa kami. Kabulkan permohonan kami demi putramu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-12 hingga ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam panggilanmu di tengah keluarga, di tengah masyarakat dan gereja. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selamanya.